Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman limajdih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaih. Wa ala alihi wa ashabih. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatih. Ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Semangat para santri membuat kita lebih hidup insya Allah. Walaupun ini di jam ngantuk. Anda ngantuk nggak? Insya Allah tidak ya? Sudah makan siang? Selesai Jumatan makan siang tempatnya adem biasanya merem. Insya Allah tidak ya? Baik. Jaga komitmen. Semoga nanti sampai selesai jam 3 kita bisa bertahan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai suri tauladan yang tertinggi. Hingga Allah Subhanahu wa taala mensifati beliau sebagai manusia yang punya akhlak yang azim. Ada yang bisa menyebutkan dalilnya. Akhlaknya Nabi SAW disifati oleh Allah dengan sifat al-azim. Irfa' yadah. Ada yang bisa menyebutkan dalilnya. Allah mensifati akhlaknya Nabi SAW dengan sifat azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim. Maka kalau santri ditanya, siapa idola santri? Jawabnya? Idola tertinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita menjadikan beliau sebagai idola, akan menjadi manusia yang ideal dalam semua keadaan. Ketika berkeluarga bisa jadi anggota keluarga yang ideal. Ketika bermasyarakat bisa menjadi anggota masyarakat yang ideal. Ketika bekerja bisa menjadi seorang pekerja yang ideal dan seterusnya. Kali ini kita mau mengkaji tentang fenomena FOMO. Dan anti, satunya apa? Berani beda. FOMO itu apa FOMO? Coba angkat tangan. FOMO angkat tangan dulu. Yang jawab, mau jawab angkat tangan dulu. Naam. Sebutkan nama, kelas berapa, kapan mau nikah. Berdiri, fadal, kum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mukal Karim. Bagus Kenan Haikal. Bagus. Kenan Haikal. Kenan Haikal. Nah, min aina ya anta Bagus? Bali. Min Bali. Nah. Fi ay saf ya anta? Tasiha. Tasiha. Nah. Walan ma makna FOMO? Fear of missing out. Fear of missing out. Of missing out. Artinya apa itu? Kayak takut ketinggalan gitu. Takut ketinggalan? Takut ketinggalan kereta. Takut ketinggalan bis. Takut ketinggalan tren mungkin. Takut ketinggalan tren? Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Dapat hadiah. Nah, coba. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Baik, yang lain jangan FOMO ya kalau dapat hadiah. Ingin ikutan dapat hadiah juga. Baik. Takut ketinggalan tren. Siapa yang biasanya
terjangkiti penyakit FOMO seperti ini. Katanya sih dominan adalah anak usia sekolah. Ketika mereka masih remaja, ketika mereka berada di bangku sekolah, mulai dari SMP sampai SMA. Mahasiswa terkadang masih punya penyakit FOMO. Barulah kemudian FOMO itu sudah mulai menurun kalau orang itu sudah mulai dewasa. Nah, kenapa remaja itu biasanya lebih rentan dengan penyakit FOMO seperti ini? Takut ketinggalan tren, takut ketinggalan, nggak bisa membaringi teman-temannya berkaitan dengan berita tertentu. Nah, ada nggak yang bisa ngasih alasan? Kenapa biasanya remaja itu gampang terkena penyakit FOMO? Yang kalian alami boleh diceritakan. Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Nah, fadal. Insyaallah. Bismillah. Namanya Ruwaifi. Rusdi. Ruwaifi. Namanya Ruwaifi. Ruwaifi. Asal dari Jogja. Asal dari Jogja. Ruwaifi bin Muhammad Abduh. Nah, Ustaz. Masya Allah. Fadal. Kenapa remaja itu? Kamu mengalami FOMO nggak, Ruwaifi? Mungkin sempat pasti ada ini ya, Ustaz. Sempat ketertarikan dengan sesuatu hal yang Ketertarikan dengan hal-hal yang mungkin negatif itu, Ustaz. Dengan hal negatif. hal negatif. Kenapa tertarik dengan hal negatif? Menurut Ana mungkin ikutan teman atau karena selera pribadi? Menurut Ana mungkin ya karena anak muda ini masih hawa nafsu, masih susah mengendalikan hawa nafsu. Kemudian krisis identitas juga. Krisis identitas. Ya, belum bisa menentukan prinsip hidupnya. Gitu, Dad. Apa identitas yang melekat pada diri seorang Ruwaifi? Mungkin kalau untuk saat ini belum bisa menetapkan sih, Dad. Masih bingung, Dad. Masih bingung. Identitasnya masih bingung. Ama antal muslim? Ana muslim. Nah, ana muslim. Ana muslim. Nah, fadal. Insyaallah. Barakallahu fikum. Ruwaifi mau hadiah enggak? Urid, Dad. Masya Allah. Hadiah untuk Ruwaifi. Alhamdulillah. Tayyib. Jadi kalau bisa kita simpulkan, kenapa remaja itu rentan dengan FOMO? Karena mereka sedang mencari jati diri. Aku itu cocoknya kayak apa sih? Aku cocoknya mau jadi apa? Makanya biasanya cita-cita itu kan berubah-ubah ya. Dulu waktu SD punya cita-cita A. Begitu SMP ganti cita-citanya jadi B. Pindah SMA cita-cita berubah lagi. Karena dia masih belum bisa stabil sehingga bingung untuk menentukan dia harus ke arah mana. Itulah kurang lebih kenapa muncul fenomena FOMO di tengah remaja. Sebenarnya istilah ini bukan hal yang baru. Bahkan sejak dulu sudah ada. Termasuk Ustadz sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Dulu FOMO-nya karena apa Ustadz? Dulu sewaktu masih SMA juga bingung. Mau kemana nanti setelah lulus. Mau ngambil jurusan apa, mau kuliah di mana. Masya Allah, kesasar sampai teknik nuklir UGM. Itu kesasar atau ngambil beneran? Sehingga ketika mengambil jurusan pada waktu kuliah, kita lihat-lihat kuliah jurusan ini, apalagi masa itu ya. Zaman saya itu namanya UMPTN, Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Saingannya kan pakai grade ya, ujian kalau jurusan ini grade sekian, grade sekian, grade sekian. Jadi kita bisa ngukur diri, kamu itu pantas nggak di sini. Kalau kira-kira nggak nyampe, biasanya dia tidak akan terlalu bernafsu untuk mengejarnya. Baik, ada banyak sekali faktor kenapa seorang remaja dia mengalami FOMO. Yang pertama, karena dia
sedang mencari jati diri. Yang kedua, dia terlalu peduli dengan penilaian teman. Dia terlalu peduli dengan penilaian teman. Sehingga apa kata teman lebih dia ikuti. Bahkan terkadang pengaruh teman lebih dominan daripada pengaruh orang tua. Faktor ketiga, emosi yang belum matang. Sehingga karena pengendali emosinya yang belum matang, maka dia gampang bergejolak, terpengaruh dari arus yang ada. Maka di mana suasana itu viral dan rame, itulah yang biasanya akan dia ikuti. Faktor yang keempat, dan mungkin ini yang paling dominan, bahwa tolak ukur hebatnya seseorang adalah ketika dia bisa disebut keren. Misalnya ya, dia keren nih karena jam tangannya bagus, dia keren sepatunya bagus, dia keren karena apalagi punya ini. Sehingga tidak bisa membedakan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi kesenangan. Karena dia hanya mengejar yang penting dinilai oleh orang lain sebagai manusia keren. Disebabkan karena faktor media sosial. Nah, setelah kita tahu penyebabnya, nanti kita akan olah kira-kira gimana solusi yang terbaik untuk keluar dari virus FOMO semacam ini. Baik, teman-teman yang kami hormati, Muslim itu punya satu identitas. Identitas ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan bahkan dibanggakan oleh Allah hingga tidak hanya disebut dalam Quran, termasuk juga disebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza." Inilah ajaran agama bapak kalian yaitu Ibrahim. Dia yang memberi nama kalian dengan nama al-muslimin min qablu wa fi hadza. Dalam kitab-kitab sebelumnya wa fi hadza, dan dalam kitab ini yaitu Al-Qur'an. Maka kalau Anda ditanya, apa nama resmi kamu? Sampaikan, ana muslim. Saya muslim. Itulah identitas utama kita. Baik. Coba santri ya, tanamkan ini. Ketika Anda ditanya, kamu siapa? Identitas utama kita adalah saya muslim. Karena itu nama resmi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa sammakumul muslimin. Dialah yang memberi nama kalian dengan nama muslimun. Maka itulah identitas utama kita. Min qablu wa fi hadza. Dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Injil, wa fi hadza, dan dalam kitab ini. Dulu para sahabat demikian bangga dengan identitas Islam ini, sehingga kemana-mana ketika mereka memperkenalkan diri, satu nama gelar yang selalu mereka banggakan. Apa itu? Ana muslim. Coba kita lihat seperti yang dialami oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, kalau beliau ditanya, man anta? Maka beliau mengatakan, ana muslim. Ibnu man anta? Maka beliau akan menjawab, ana ibnul Islam. Kebanggaan beliau yang beliau sampaikan adalah jati diri beliau sebagai seorang muslim. Kalian mau setuju nggak setuju terserah. Yang penting saya muslim. Karena beliau merasa bangga dengan identitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu ketika ada orang musyrikin yang berusaha untuk menghina Salman karena agamanya. Cara orang musyrik ini menghina adalah dengan menyinggung ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Orang musyrik ini mengatakan, yu'allimukum nabiyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah.
apakah nabimu mengajarkan kepadamu segala hal sampai dalam masalah al-khira'ah? Ma makna al-khira'ah? Bagaimana cara duduk ketika buang air? Itu namanya apa? Khira'ah. Apakah nabimu mengajarkan segala hal sampai bagaimana cara duduk ketika buang air aja kok diajarkan? Tujuan orang musyrik ini bertanya seperti itu dalam rangka untuk menghina Salman. Apa orang nggak kurang kerjaan? Masa kayak gitu kok diajarkan? Apa orang nggak kurang gawean? Masa kayak gitu kok diajarkan? Tapi subhanallah, Salman punya jawaban yang berbeda. Sehingga saat beliau radhiyallahu anhu dihina oleh orang musyrik melalui pertanyaan, masa kayak gini kok diajarkan? Apa jawab Salman? Ajal. Oh iya. Ajal itu beda dengan na'am. Kalau jawaban na'am tidak lebih kuat ketika orang menjawab ajal. Oh iya. Oh iya. Inilah seorang muslim. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana adab ketika di toilet. Beliau melarang kita untuk menghadap kiblat. Beliau melarang kita untuk menggunakan batu kurang dari 3 ketika istijmar. Demikian lengkap ajaran kami. Tapi itu dibanggakan oleh seorang Salman. Nah sekarang kan mungkin orang sudah mulai malu untuk menampakkan identitas dia sebagai muslim. Karena takut nanti dianggap sok suci. Karena takut nanti disingkirkan sama teman. Karena takut nanti tidak punya komunitas. Kamu beda sendiri. Terlalu soleh dan berbau surga. Masya Allah. Nah, akhirnya dia disingkiri sama temannya. Apa salahnya ketika kita beralasan dengan agama? Apa salahnya ketika kita berusaha untuk komitmen dengan agama? Yang mungkin bagi sebagian orang itu sudah mulai dihindari. Sehingga kadang misalnya ya, ada santri yang ditanya, kamu kok celanamu kayak gitu kenapa? Oh iya, saya takut kena najis. Jawaban dia apa? Takut kena najis. Ketika kita misalnya ditanya oleh seseorang, kenapa celanamu cingkrang? Jawaban yang tepat gimana? Ya? Ini sunnah Nabi SAW. Nabiku mengajarkan seperti ini. Sok suci. Biarin kau mau bilang apa. Tapi aku bangga dengan ajaran Nabi SAW. Kurang lebih seperti itulah bagaimana yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi ketika ada orang yang mencoba untuk menghina beliau dari sisi ajaran Nabi yang beliau tekuni SAW. Oleh karena itulah seorang muslim dia harus punya prinsip saya muslim. Sehingga karena saya muslim, saya bangga dengan agama Islam saya, maka saya berani untuk mengatakan tidak jika ternyata itu bertentangan dengan agama saya. Tayyib, coba diulangi ya. Saya muslim, maka saya bangga dengan agama yang saya miliki dan saya berani untuk mengatakan tidak apabila ada tren yang tidak sesuai dengan ajaran agama saya. Nah gitu, dia memperkenalkan identitasnya. Tayyib, di sini yang paling muda kelas berapa? Ada kelas 9? Semua kelas 9? Oh semua kelas 9, Masya Allah. Semua kelas 9. Yang datang dari paling jauh mana? Mana yang dari? Naam. Min aina anta ya fulan? Ambon. Ada yang lebih timur dari Ambon? Dari timur pondok. Nah, dari Ambon. Tayyib, Mas Mukal Karim. Raihan Razan Rosi. Raihan Nazar Rashid, Masya Allah. Ya Raihan, kalau ada orang bertanya kepada kamu, jelaskan identitas kamu. Mada taqul? Saya Muslim. Masya Allah. Terus? Setelah saya Muslim,
Dan saya bangga sebagai seorang muslim. Saya bangga sebagai seorang muslim. Kalau diajak sama temennya, kalau diajak sama temennya, mungkin ketemu dulu teman SD, mungkin ketemu dengan teman-teman main dulu, campur ikhwan akhwat. Saya berani bilang tidak. Diajak apa dulu kok tiba-tiba tidak itu? Saya berani bilang tidak jika nanti setiap ditawari nikah tidak. Tidak. Jika dia mengajak saya kepada keburukan. Masya Allah. Saya berani bilang tidak jika ada yang ngajak saya untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Barakallahu fiik. Baik, mau hadiah? Mau, Nggak mau? Oh, boleh. Tafadhal. Saya kira tadi berani bilang tidak. Mau hadiah, berani bilang tidak. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Dan beliau siap untuk ditertawakan sama temannya satu kelas. Yang penting uang yang didapatkan halal. Tayyib. Jadi ini prinsip yang paling utama. Seorang muslim berani bilang apa? Tidak. Anda normalisasi kata tidak. Normalisasi kata tidak itu gimana Pak? Saya nggak malu untuk ngomong tidak. Sekarang mungkin ketika kalian berada di bangku sekolah, di lingkungan pesantren, suasananya lebih seragam. Semuanya paham tentang agama. Tantangan tidak lebih besar ketika di luar. Tapi kalau sudah keluar dari pesantren, apalagi yang sudah mendekati dewasa, diajak salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Misalnya bude, istrinya paman, ya. Mahram bukan? Bukan. Diajak salaman dengan sepupu, mahram bukan? Bukan. Sehingga diajak salaman dengan anggota keluarga wanita yang bukan mahram, kita bilang, mohon maaf saya tidak boleh sentuhan dengan lawan jenis. Apa kira-kira komentarnya? Kamu mondok di mana? Berani beda, walaupun bisa jadi nanti dia akan sedikit dikucilkan oleh sebagian temannya. Oh sekarang Ruwaifi sudah beda. Nggak kayak dulu. Sekarang Farhan sudah beda. Sekarang Raihan sudah beda. Sekarang si A sudah beda, si B sudah beda. Nggak apa-apa. Saya berani untuk mengatakan enggak ketika itu bertentangan dengan prinsip hidupku. Makanya seperti tadi yang kita sampaikan dalam khutbah Jumat. Kenapa Ashabul Kahfi itu diabadikan oleh Allah sejarahnya dalam Al-Quran. Dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Dan namanya harum sampai akhir zaman. Padahal kisahnya sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Karena mereka para pemuda berani tampil beda. Apa dalilnya kalau mereka ini pemuda? Innahum fityatun amanu birabbihim. Mereka adalah sekelompok fityah. Sekelompok pemuda. Amanu birabbihim. Yang beriman kepada Rabbnya. Di tengah masyarakatnya semuanya kafir kepada Allah. Sampai mereka meninggalkan kampung halaman, harus kehilangan keluarga dalam rangka untuk bisa menyelamatkan imannya. Bersembunyilah mereka di dalam gua. Nah,
menjaga kekuatan identitas ini berat bagi mereka yang nanti akan berhadapan dengan aneka tantangan. Sebagai contoh misalnya ya, ketika kalian nanti sudah berada di lingkungan masyarakat, FOMO tidak hanya terjadi pada remaja, di tengah masyarakat juga kadang seperti itu Pak. Pengaruh derasnya arus budaya yang ada di masyarakat terkadang membuat orang jadi sulit untuk menghindari ajakan tetangganya. Dia mungkin nggak setuju, tapi gimana ya? Nanti kalau saya nggak setuju, dianggap paling misalnya tidak akrab dengan masyarakat, tidak serawung, tidak dekat. Akhirnya mau tidak mau ikutan model acara-acara yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Kalau dia tidak punya satu prinsip, saya Muslim dan saya berani mengatakan enggak untuk segala sesuatu yang bertolak belakang dengan syariat saya. Nah, itu baru seorang Muslim yang punya identitas. Baik. Selanjutnya. Cara yang kedua, kalau yang pertama tadi ya, kuatkan identitas sebagai apa? Muslim. Sehingga cara yang paling mujarab, banggakan agamamu karena itulah identitas utama bagi dirimu. Maka kalau ada ajakan yang bertentangan dengan aturan agamamu, jangan pernah coba-coba untuk menerimanya. Allah enggak ridho yang seperti ini. Cara yang kedua sekarang. Terkadang orang itu ikut-ikutan tren karena hanya pengaruh dari apa yang dimiliki oleh teman. Misal ya, ada merek sepatu tertentu. Tiba-tiba semua pada beli merek sepatu seperti itu. Ada jam tangan tertentu, semua pengen jam tangan seperti itu. Karena itu, bedakan antara butuh dengan ingin. Bedakan antara apa? Butuh dengan ingin. Itu semuanya pada pernah makan, sekarang makanan tren itu apa Pak? Ada Ustaz. Misalnya makanan serba Korea. Ini sudah pernah cerita makanan Korea ini, makanan Korea. Kok kamu gudeg ini gimana? Tahu bacem. Tempe bengek. Wah, ini makanan tidak kekinian. Akhirnya terkadang dia merasa temannya sudah pernah merasakan ini. Minta sama orang tuanya, Pak minta belikan makanan ini. Bingung orang tuanya, ini dibelikan di mana? Loh kenapa kok anaknya sampai minta seperti itu? Katanya temannya makan kayak gitu, bilang enak, dia terus pingin makan seperti itu. Ada kayak gitu? Ada? Hah? Nah, kalau terjadi seperti ini, tolong bedain ya. Kau butuh nggak dengan makanan itu? Ya makanan kan seadanya. Tidak harus makan seperti itu. Maka bedakan antara butuh dengan ingin. Kalau hanya sebatas menuruti keinginan, nggak ada ujungnya. Makanya sesuaikan keinginan dengan kebutuhan. Dan jangan jadikan kebutuhan menuruti keinginan. Tulis. Daripada main-main. Sesuaikan keinginan dengan kebutuhan dan jangan jadikan keinginan dan jangan jadikan kebutuhan mengikuti keinginan. Ulangi. Sesuaikan keinginan dengan kebutuhan. Dan jangan jadikan kebutuhan mengikuti keinginan. Karena orang kalau cuma ngekor pada keinginan, gak ada ujungnya. Ada satu kondisi di mana orang perlu menahan diri. Kamu pengen apa? Pengen ini. Tahan bisa nggak? Aku tapi pengen. Loh kenapa? Temanku sudah pernah. Sudah, coba kamu tahan, sabar. Tapi pengen. Masya Allah. Sesuaikan dengan kemampuan orang tuamu. Sesuaikan dengan kebutuhanmu. Kamu butuh nggak
ya nggak butuh tapi pengen. Ini terlalu memaksakan sehingga kebutuhannya mengikuti keinginan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang kriteria ibadur rahman. Ada yang hafal kriteria ibadur rahman di surat apa? Surat Al-Furqan. Di antara kriteria ibadur rahman yang disebutkan di surat Al-Furqan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Coba diulang. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara sifatnya ibadur rahman adalah orang yang ketika mereka mengeluarkan harta, mereka tidak israf, tidak boros, dan tidak pelit, tapi pertengahan di antara keduanya. Nah, ada satu tafsir yang pernah disampaikan oleh Al-Qurtubi. Beliau mengutip keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ditulis sini ya. Al-Qurtubi mengutip keterangan Umar bin Khattab dalam tafsirnya. Dah? Kafa bil mar'i sarafan alla yashtahiya syai'an illa ishtarahu fa'akalah. Kafa bil mar'i sarafan alla yastahiya syai'an illa ishtarahu fa'akalah. Cukuplah seseorang disebut boros. Cukuplah seseorang disebut boros jika setiap kali dia pengen sesuatu langsung dikejar, dibeli, terus dia makan. Coba diulang ya. Cukuplah seseorang disebut boros jika dia pengen sesuatu, langsung dikejar, kemudian dia beli, terus dia makan. Hanya karena masalah tren. Katanya ini enak, rame pada datang ke situ. Mie yang kayak gini enak, mie-nya jadi rame. Nanti apa lagi? Es apa? Es coklat ini enak, rame es coklat. Sehingga apa yang dia makan dikendalikan oleh tren. Apalagi model makanan-makanan yang namanya datang dari luar. Sehingga para santri ini, Ustadz ya, mereka lebih akrab makanan luar negeri daripada makanan dalam negeri. Coba santri ngerti nggak yang namanya semar mendem? Hah? Itu apa itu? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ada makanan tradisional, mereka nggak tahu. Tapi giliran makanan Korea, makanan Jepang, makanan yang datang dari luar, ngerti mereka. Sehingga terjadilah pergeseran budaya dalam masalah makanan karena faktor tadi ya, dia khawatir kalah tren dengan temannya. Baik, coba diulangin tadi apa kata Umar? Kafa bil mar'i sarafan alla yashtahiya syai'an illa ishtarahu fa'akala. Cukuplah seseorang disebut boros setiap kali dia pengen apapun dikejar, dibeli, dimakan. Kan sekarang tuh banyak sekali, bahkan tidak hanya yang remaja-remaja, yang sudah dewasa juga sama. Sehingga ada warung apa di sana, orang Jakarta pada datang, hanya ngejar kuliner. Nanti orang Jogja keluar ke arah mana hanya ngejar kuliner. Nah, ini karena dia tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Termasuk juga masalah pakaian. Ini pada punya, pengen punya, kok jadi rame kenapa ini? Jadi rame kenapa? Alhamdulillah. Boleh bicara tanpa suara.
Boleh bicara tapi tanpa suara. Siap ya? Sampai akhir dari kajian. Baik, lanjut. Terkadang juga ada orang yang dia pengen punya ini, pengen punya ini, pengen punya ini. Temannya punya jam tangan yang katanya kalau dipakai larinya jadi cepat. Masya Allah. Nah, terus dipamerin nih bisa ngukur tekanan darah, kecepatan detak jantung, kecepatan ketika berjalan, jumlah langkah dan seterusnya. Oh, pengen ikut-ikutan beli. Jadinya pada posisi ketika dia belum butuh. Kamu butuh nggak benda seperti ini? Belum. Bedakan antara keinginan dengan kebutuhan. Berarti dia beli hanya sebatas nuruti keinginan, bukan karena kebutuhan. Makanya tadi ya, prinsipnya nanti gimana? Jadikan keinginan kita sesuai dengan kebutuhan. Jangan jadikan kebutuhan mengikuti keinginan. Nah, selanjutnya. Yang ketiga, miliki sifat yang qanaah. Qanaah itu apa? Insya Allah kita semuanya paham. Merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah sama kita. Sebab orang kalau selalu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain, dia tidak akan pernah berhenti untuk ngejar itu. Maka diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam urusan dunia, lihat ke mana? Ulangi. Kalau dalam urusan dunia, lihat ke arah mana? Ke arah bawah. Kenapa lihat ke arah bawah? Kenapa lihat ke arah bawah? Agar lebih salah. Bukan untuk tujuan agar lebih bersyukur. Coba kita lihat hadisnya. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah dari kalian. Wala tanduru ila man fawqakum. Jangan lihat ke arah orang yang lebih tinggi daripada kalian. Apa alasannya? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Agar kau tidak meremehkan nikmat Allah. Agar kau tidak meremehkan nikmat Allah. Kok bisa Pak? Ada santri misalnya. Baru saja dikasih sepatu sama bapaknya. Itu sepatu bagus. Tapi memang tidak mahal. Karena hanya sampai di situ kemampuan ayahnya. Temannya punya sepatu yang jauh lebih bagus. Yang lubang-lubang tengahnya. Bisa sedikit terbang. Sehingga ketika dia terlalu melihat apa yang dimiliki oleh temannya, sampai sepatu yang baru yang dia pakai, gimana cara jadinya? Hilang rasa ya Pak. Hilang rasa maksudnya gimana? Saat menerima sepatu baru pertama, seneng dia. Begitu dia bandingin punya temannya jauh lebih hebat, jauh lebih indah, akhirnya apa? Dia merasa sepatu yang dia punya gak ada nilainya. Akhirnya meremehkan pemberian orang tua. Pak, bok ganti toh Pak. Kalau bisa jangan sepatu kayak gini. Yang kayak gimana itu kan baru. Kau baru pakai selama sebulan kok tiba-tiba minta ganti lagi. Mungkin dia nggak berani ngomong tentang milik temannya. Tapi dia sering rewel. Gara-gara apa? Dia selalu melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Makanya kita diajarkan. Fokus dengan nikmat yang masih ada. Jangan lihat apa yang hilang. Tulis ya. Agar orang bisa bersyukur. Fokus dengan nikmat yang masih ada. Jangan memikirkan apa yang enggak ada. Karena kalau kita terlalu berpikir dengan apa yang enggak ada. Jadinya banyak kenikmatan yang kita miliki jadi hilang rasa. Misalnya, ya, sudah punya tas. Padahal tas ini kan baru dikasih sama ibunya. Tapi karena tas temennya jauh lebih bagus, akhirnya tas itu diremehkan. Enggak ada ininya, enggak ada ini, enggak ada ini, enggak ada ini. Yang dicari apa?
yang tidak ada. Dia punya apa lagi? Punya sepatu, punya baju, tapi kan nggak ada ininya, nggak ada saku di sini, nggak ada ini, nggak ada ini. Lah terus maunya gimana? Saya maunya yang ada ini, yang ada ini, yang ada ini. Karena dia terlalu fokus dengan yang nggak ada, akhirnya dia melupakan yang ada. Apalagi biasanya? Jajanan. Masing-masing santri kan dikasih jajan sama orang tuanya. Ketika dia sudah punya jajan, dia pingin jajan punya temannya. Tapi saya belum punya ini, saya nggak ada ini. Nah, orang kalau kayak gini caranya, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ada satu cerita yang sangat menarik. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Mau diceritain nggak? Atau nggak usah aja ya, kita lanjutkan. Perlu diceritain nggak? Oh, ceritain. Mungkin cerita ini para santri sudah pernah dengar. Tersebutlah seorang ulama tabi'in, Abu Kilabah Al-Jarmi. Sudah pernah dengar? Oh belum. Baik. Di akhir hayatnya Abu Kilabah ini beliau buta. Badannya lumpuh. Dan miskin. Tinggal di sebuah gubuk kecil dan tidak punya anggota keluarga selain seorang remaja yang menemani dia untuk nyari makan. Nah, tapi beliau tidak pernah berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahum bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Terus diucapkan seperti itu. Beliau bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang dialami oleh mereka, orang lain. Dan Allah ngasih kelebihan kepadaku dengan banyak kelebihan yang lainnya. Sampai akhirnya ada seorang ulama yang namanya Abu Hazim. Siapa namanya? Abu Hazim. Abu Hazim ini penasaran. Beliau mendengar Abu Kilabah selalu mengucapkan kalimat ini. Kok bisa orang ini mengucapkan kalimat itu? Akhirnya Abu Hazim bertanya kepada beliau. Wahai Tuan, saya melihat Anda ini orangnya tidak mampu. Coba orangnya buta, lumpuh, miskin, rumahnya gubuk, gak punya anggota keluarga, tinggal seorang remaja yang menemani beliau. Dan waktu itu remaja itu sempat hilang. Apa yang membuat Tuhan selalu membaca kalimat Alhamdulillah, afani mimma btalahum bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari aneka ujian itu. Maka kemudian Abu Kilabah menyampaikan, aku akan jelaskan kepadamu, tapi dengan satu syarat. Baik, apa syaratnya? Tolong nanti carikan anakku. Siap. Tapi tolong jelaskan apa yang menyebabkan Anda selalu mengucapkan kalimat ini. Lalu Abu Kilabah mengatakan, coba kau lihat. Di luar sana ada enggak orang kafir? Banyak. Alhamdulillah aku punya iman. Di luar sana ada enggak orang yang terjebak dalam maksiat? Banyak. Alhamdulillah aku terjaga dari maksiat. Di luar sana ada enggak orang yang enggak pernah zikir? Banyak. Alhamdulillah aku masih bisa selalu zikir. Di sana ada orang kafir dan mereka tidak punya iman, aku punya iman. Di sana ada orang sakit, aku juga sakit. Tapi aku masih bisa zikir, masih bisa beribadah kepada Allah. Masya Allah. Jadi beliau fokus memandang apa tadi? Nikmat yang ada sehingga membangun rasa syukur kepada Allah. Disinilah kita diajarkan. Lihatlah apa yang masih ada, jangan lihat apa yang hilang. Ibarat gelas ini ya. Saya minum. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau ini isinya adalah
jus yang bening ini jus apa ya? Es batu. Jus es batu. Sudah, baik. Kalau Anda menghendaki, kok nggak ada jus jeruknya, nggak ada jus mangganya, nggak ada buah naga. Apa yang ada inilah nikmat kamu. Ketika kau berpikir yang lain, kau tidak akan bisa mensyukuri apa yang ada. Maka teman-teman para santri ya. Begitu Anda melihat pada diri Anda ada apa, perhatikan nikmat apa yang masih ada pada dirimu. Baik, sekarang masing-masing santri coba tuliskan. Tulis ya. Waktunya kurang dari 1 menit. Tuliskan 3 nikmat terbesar yang saat ini Anda miliki. Kurang dari 1 menit. Sudah? Tuliskan 3 nikmat terbesar yang menurut kamu yang saat ini masih kamu miliki. Baik, cukup? Baik, hitungan mundur 5. 5, 5,9, 5,8. Kelamaan Pak Ustadz. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Masya Allah. Ada yang angkat tangan? Cuma angkat tangan. Silakan turun. Alhamdulillah. Nah. Taib. Kita tunjuk ya. Santri yang berasal dari paling ujung barat Indonesia. Ada Aceh? Aina Aceh? Naam, fadal, kum. Sebutkan tadi apa yang Anda tulis, berikut alasannya. Allah yang serba bisa. Gimana? Allah yang serba bisa. Allah yang serba bisa. Islam. Islam. Sehat. Sehat. 3 nikmat paling besar. Allah yang Maha Kuasa. Maksudnya apa itu? Jadi bisa minta apa aja kepada Allah. Bisa? Minta apa aja sama Allah. Baik. Dia punya Allah, aku punya Allah. Itu nikmat ya. Nah, punya Allah maksudnya apa? Aku bisa minta apapun kepada Allah. Yang kedua? Islam, beragama. Islam. Kenapa? Karena Islam ini bisa membuat diri lebih tenang. Bisa membuat diri lebih tenang. Ketenangan apa yang kau dapatkan dari Islam? Ketenangan mental dan jiwa. Barakallah. Satu lagi, sehat. Kenapa? Karena bisa beribadah. Bisa beribadah. Masya Allah. Berarti mana yang lebih berharga? Sehat atau keluarga? Dua-duanya. Dua-duanya. Lebih milih mana? Kehilangan kesehatan atau kehilangan keluarga? Enggak dua-duanya. Enggak dua-duanya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dapat hadiah ya. Alhamdulillah. Faddal. Taqaddam. Mas Mukal Karim. Abdul Malik. Faddal Abdul Malik. Ya Abdul Malik. Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau para santri masih bisa fokus dengan apa yang dimiliki, fokus dengan nikmat yang masih ada, dia tidak akan berpikir dengan apa yang dia tidak punya. Makanya kita diajarkan dalam agama ini, orang kalau punya qanaah,
maka dia akan bisa menjadi manusia yang paling bahagia. Nabi SAW bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Uktubu. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Qad katabtum? Taib. U'iduha. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Coba dibaca. Qad aflaha man aslama wa ruziqa ats-tsalits wa qanna'ahu Allah. 3 kunci orang bisa menjadi muflih. Ma makna muflih? Ma makna aflaha? Beruntung. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dia diberi rizki yang cukup. Kenapa Pak diberi rizki yang cukup kok beruntung? Sehingga dia enggak meminta-minta. Karena rizkinya sudah cukup. Dia bisa hidup tanpa harus bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ata. Dan Allah jadikan dia hamba yang qanaah terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Karena dengan ini dia bisa bahagia dengan nikmat. Ditulis ya. Dengan qanaah hamba bisa berbahagia dengan nikmat Allah. Enggak semua orang bisa bahagia dengan nikmat Allah. Penghargaan seorang hamba terhadap nikmat Allah diukur sejauh mana dia bisa berbahagia dengan nikmat Allah. Sehingga dia merasa sangat bersyukur, berterima kasih kepada Allah, senang dengan nikmat itu. Dan itulah makna hadis Nabi SAW. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdih. Allah senang melihat pengaruh nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Baik. Sudah? Belajar punya qanaah, caranya gimana tadi? Fokus terhadap nikmat yang ada. Jangan lihat tren milik orang lain, nikmat yang ada pada diri orang lain. Karena kalau kita fokus dengan nikmat yang ada, maka kita akan bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, uktubu. Madza qala Asy-Syafi'i? Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Coba diulangi. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kamu dengan raja dunia sama saja. Baik. Nah itu diawali dari apa tadi? Berbahagia dengan nikmat Allah. Dia fokus dengan nikmat yang ada dan tidak berpikir apa yang tidak dia miliki. Baik, selanjutnya. Agar orang tidak FOMO dengan apa yang dimiliki oleh orang lain,
Agar tidak FOMO dengan apa yang tidak dimiliki atau yang dimiliki oleh orang lain. Batasi bergaul yang tidak perlu. Batasi bergaul yang tidak perlu. Sekarang Pak, tren bergaul itu tidak hanya ketemu fisik. Bahkan tren bergaul yang paling banyak itu ketemu di dunia gaib. Di dunia maya. Sehingga punya friend ini, punya friend ini, punya friend ini, punya kenalan ini, punya kenalan ini. Masya Allah. Coba yang sudah punya akun Instagram, angkat tangan. Foto-foto Ustaz, di foto Ustaz. Yang punya akun Instagram. Yang punya akun Facebook. Oh, lebih dikit. Yang punya akun X. Dikit. Baik, yang punya akun TikTok. Oh. Apa lagi yang belum? Hah? Tweet, yang punya akun tweet. Wah, ini ustadznya ketinggalan ini. Jadi yang paling banyak akun apa? IG. IG, wah Masya Allah. Itu trennya Masya Allah. Jangan-jangan kalian berteman dengan yang di Jogja. Sehingga mungkin, Masya Allah, di sini memang gak ketemu. Tapi ketemunya di dunia maya dengan santriwati sebelah. Ngaku coba, angkat tangan. Ada nggak yang berteman di IG? Sebelahnya, temannya. Subhanallah. Mata tidak pernah memandang. Fisik tidak pernah bersentuhan. Tapi sehati dalam tempat. Sama-sama di Al-Irsyad. Jangan dilanjutkan ya. Segera unfriend. Siap? Nah, ada nggak yang nggak punya akun medsos apapun? Yang nggak punya akun medsos apapun? 1, 2, 3. Ada? Yang nggak punya? Yang nggak punya angkat tangan yang nggak punya. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Nggak takut dikatain, wah kamu kurang. Apa namanya? Kurang gaul, gak ikut perkembangan zaman, ini kayak orang jadul. Ada nggak yang kira-kira dibilangin kayak gitu? Yang nggak punya akun medsos, kamu nggak punya IG. Anak zaman sekarang, kamu nih gen apa sih? Baby boomers. Masya Allah. Terus kenapa? Apa salahnya? Sudah butuh atau belum? Belum. Terus kenapa kamu harus memperjuangkan punya itu? Ya kalau belum waktunya tidak harus punya. Bisa mengukur mana kebutuhan, mana keinginan. Maka yang nggak punya, saya boleh sebut yang nggak punya akun medsos lebih berprestasi daripada yang punya. Kasih penghargaan ya. Tapi hadiahnya habis. Tolong jaga diri. Batasi pergaulan. Karena penyebab terbesar. Kenapa orang itu sibuk dengan aktivitas yang gak manfaat. Salah satu faktor terbesarnya adalah pergaulan yang terlalu bebas. Di dunia nyata mungkin dia bisa membatasi. Sering di masjid. Sering di rumah. Tapi di dunia maya, Masya Allah. Ada santri yang gak pernah keluar rumah Ustaz. Tapi teman online-nya banyak sekali. Dan dia kadang gak bisa memfilter. Pengaruh teman online lebih besar dibandingkan pengaruh guru offline. Makanya teman-teman ya. Tolong para santri. Batasi diri. Kalau sekiranya Anda tidak perlu bermain medsos, buang itu medsos.
Nah, lihat. Ustadz, tweet itu apa sih tweet? Ada tweet itu ya? Itu akun tweet. Nggak punya tweet. TikTok nggak punya. Apa lagi? X nggak punya. Punyanya IG sama Facebook. YouTube. Kalau YouTube kan Google ya. Ini fungsinya untuk kerja. Jadi Facebook untuk ngontrol, IG untuk ngontrol gimana sih isi dari konten ANB channel. Nah, biar bisa ngontrol sehingga bisa lihat oh kira-kira orang komen apa, kemudian pertanyaan yang banyak disampaikan apa. Ya biar nggak FOMO-FOMO banget lah. Biar nggak ketinggalan zaman banget. Tapi hanya sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh, tinggalkan. Kalau nggak butuh, tinggalkan. Alhamdulillah. Jika tujuannya untuk belajar, media belajar, banyak sekali konten YouTube para syekh yang bisa kita akses. Sehingga kita nggak butuh banyak medsos yang sebenarnya itu juga terkadang double-double, di sini ada, di sini ada. Memang bermedsos tidak dihilangkan, tapi bermedsos dibatasi. Gitu ya. Jadi kata kuncinya apa tadi? Jangan terlalu banyak bergaul. Ada perkataan yang disampaikan oleh Abu Darda. Uktubu. Kalau nggak dikte kayak gini nggak ditulis ya. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu. Ni'ma sawmi'atur rajul baituhu yamna'uhu min ma'siyatillah. Ni'ma sawmi'atur rajul. Sawmi'ah. Araftum sawmi'ah? Sad. Saudaranya dod. Waw. Mim. Ain. Saudaranya ghain. Ta marbuta. Ma mana sawmi'ah? Makanul ibadah. Kuil. Sawmi'ah artinya apa? Kuil. Araftum kuil? InsyaAllah. Kuil terbaik bagi seorang muslim adalah rumahnya. Kenapa menghalangi orang dari bermaksiat kepada Allah? Itu dulu. Sebelum ada medsos, sebelum ada internet. Sekarang apa? Semakin tidak bergaul, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, itulah orang yang paling bersih hidupnya insya Allah. Semakin tidak bergaul, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, itulah orang yang insya Allah kondisinya paling bersih. Sebab yang namanya masalah muncul dari gesekan. Sehingga awalnya biasa saja. Tapi karena terlalu sering terbiasa, jadinya menimbulkan perasaan yang beda. Witing tresno jalaran soko sutresno. Apa Pak? Witing tresno jalaran soko? Wah ini mereka nggak Jawa ini walaupun dari Jawa. Kulino. Karena kebiasaan jadinya bisa saling seneng. Dan itu mungkin nggak bisa dikontrol. Oleh karena itu yang ganggu-ganggu seperti ini tolong dihentikan ya. Siap ya? Baik. Yang punya IG yang angkat tangan. Tadi yang banyak tadi punya IG. Masya Allah banyak. Ustadz kasih tugas. Kasih tugas ya. Matikan akun IG-nya. Hah? Enggak mau. Katakan tidak. Hah? Bersedia enggak? Enggak bersedia? Kenapa? Ada apa? Isinya apa itu? Hah? Ilmu. Yang benar aja.
Catatan apa yang bisa antum bagikan di IG? Tidak tahu Pak Ustadz. Tapi lebih banyak adalah komunikasi. Nah, kalau memang tidak perlu dan itu memberikan madarat bagi santri, usia belajar kamu masih panjang. Yang kita tidak tahu, mungkin ada santri habis dari sini ya, lanjut sampai kelas 12. Kelas 12 ada pengabdian nggak Ustadz? Ada. Berarti masih 4 tahun di sini, 5 tahun dengan sekarang. Tambah kuliah 4 tahun. Kalau terlalu sibuk dengan medsos yang nggak ada artinya, perjalanan panjang kamu akan terganggu. Nah, baik, angkat tangan ya. Siapa yang jawab cukup angkat tangan. Insya Allah dapat hadiah. Di antara santri yang sudah siap nikah, angkat tangan. Taqaddam, fadal. Mana tadi? Nggak jadi? Oh, nggak jadi. Nggak jadi? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dari mana? Sini. Dari Bekasi. Mas Mukal Karim? Namanya? Hanif. Masya Allah. Hanif. Dapat hadiah ini Hanif. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hanif siap nikah ya. Waktunya kapan? Wallahu a'lam. Maksudnya begini, kalau memang belum waktunya, ya, misalnya punya hubungan kedekatan dengan lawan jenis gara-gara terlalu sering di medsos. Kalau memang belum waktunya, ganggu belajar, udahlah tinggalkan saja. Gesekan yang terlalu banyak bisa menimbulkan gangguan tidak sehat ketika orang mau belajar. Wallahu alam. Baik, mungkin sampai di situ. Pengantar yang bisa Ustadz sampaikan. Kita masih punya sisa waktu sampai jam berapa Ustadz? Jam 3. Jam 3. Insya Allah dalam waktu kurang lebih 25 menit. Nanti kita gunakan untuk mendengarkan curhatan dari para santri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada moderator? Beranjak ke acara selanjutnya, sesi tanya jawab. Bagi santri yang ingin bertanya kepada Ustadz, langsung. Insya Allah ini akan ada dopresnya. Nah, alhamdulillah.
Mungkin bagi teman-teman ada yang ingin bertanya? Insyaallah. Nah. Jika tidak ada yang bertanya, Anda persilahkan kepada Ustadz. Persilakan tuh apa? Jika Ustadz nanya ke santri, Masya Allah. insya Allah ada door prize-nya. Baik. Ini ada voucher. Banyak voucher. Untuk para santri yang bisa menjawab pertanyaan. Angkat tangan dulu. Nah, silakan, tafadhal. Berdiri, kum. Insyaallah. Nah. Mas Mukal Karim. Wais Korni. Nah, Wais Korni. Wais Korni. Wais Al-Qarni. Min aina anta ya Wais? Jakarta. Min Jakarta. Mau pertanyaan gampang atau susah? Gampang. Gampang. Baik, pertanyaan yang gampang. Baik, Wais. Pertanyaan yang gampang ya. Jelaskan hukum cryptocurrency secara tinjauan syariah. Kripto. Haram. Pertanyaannya Wais ya. Tadi kita menyebutkan tentang qanaah. Bagaimana cara untuk agar bisa qanaah? Mana ini aja. Caranya adalah ini ya. Bedakan antara butuh dengan ingin. Bedakan antara butuh dan ingin. Jangan apa-apa tergantung keinginan. Sesuaikan keinginan dengan kebutuhan. Jangan membuat kebutuhan bergantung dengan keinginan. Masya Allah. Lalu? Hah? Sudah? Sudah. Masya Allah, baik. Baik, alhamdulillah dapat hadiah ya. Voucher $20.000. Rupiah ya, bukan dolar ya. Barakallahu fikum. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Baik, pertanyaannya. Bagaimana caranya agar kita tidak meremehkan nikmat Allah? Masya Allah. Nah, adalah. Saya, fadal. Mikrofon. Nah, kum ya Abdullah. Jangan memandang orang Kum ya yang Abdullah, kum. Mas Mukal Karim. Dafa Zulfikar. Dafa. Zulfikar. Min aina anta ya Dafa? Min Ungaran. Ungaran. Masya Allah. Bagaimana caranya agar kita tidak meremehkan nikmat Allah? Jangan melihat orang yang berada di atas kita dan lihatlah orang yang berada di bawah kita. Dari sisi Dunia. dunia. Lalu bersyukur dengan apa yang sudah ada. nah, dengan cara berbahagia. Berbahagia dengan nikmat yang Allah berikan. Masya Allah. Lihat apa yang masih Ada. Hah? Ada. Lihat apa yang masih ada. Dan Berbahagia dengan nikmat yang telah Allah berikan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dapat voucher. Faddal, taqaddam. Alhamdulillah. As-su'alu thalith. Pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga. Tadi kita menyebutkan tentang untuk menghindari FOMO adalah kuatkan identitas. Jelaskan bagaimana seorang muslim menguatkan identitasnya.
Masya Allah. Mana? Man? Siapa Ustaz? Sahibul wara. Fadal. Sahibul zawiyah. Sebagai Arif nafsaka. nama saya Fahriza Ahmad Alfayat. Fariz Fahriza, Fahriza. Min aina anta ya Fahriza? Jakarta. Min Jakarta. Nah. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya diri sebagai identitas kami, sebagai saya seorang muslim. Dan kita harus bangga karena kita seorang muslim. Bentuk bangganya gimana? Bagaimana bentuk bangga? Pembuktian Anda bangga. Pembuktian kalau kamu bangga sebagai seorang muslim. Gimana? Karena saya mengikuti syariat Islam. Ya. Berusaha mengikuti syariat Islam. Lalu berani Berkata tidak. bilang Tidak. tidak Ketika diajak untuk suatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Tafadhal, taqaddam. As-su'al ar-rabi'. Pertanyaan yang keempat. Masya Allah. Jazakallah khairan. Masya Allah. As-su'al ar-rabi'. Siapa yang menjadi uswah tertinggi bagi muslim dan apa dalilnya? Insyaallah saya Buzawiyah. Naam. Kum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arif nafsaka. Oh. Nama ana Muhammad Ilman Nafia. Muhammad Ilman Nafia. Ilman Nafi'ah. Terus Dari Depok. Depok. Uswah tertinggi seorang muslim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mad dalil. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan itu. Itu berkaitan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum Dalilnya Tat. Nah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Laqad kana lakum Fihim fi Rasulillah. Lah. Laqad kana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Masyaallah, barakallahu fikum. Taqaddam. As-soalul akhir, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik. Baik. Yang bisa mengulang hal atau penyebab, bukan penyebab, saya ulangi. Yang bisa mengulang apa saja untuk bisa menanggulangi FOMO tanpa lihat catatan. Fadal. Kum. Arif nafsak. Nama Muhammad Akil Najih Hinayat. Muhammad Akil Najih Hinayat. Akil Najih Hayat. Najih Inayat. Enayat. Enayat. Min aina anta ya Muhammad? Min Kediri. Kediri. Sebutkan hal-hal yang bisa menanggulangi FOMO. Fokus dengan yang ada dan satu. Apalagi ya? Dan jangan mencari yang tidak ada. Fokus yang ada, jangan mencari yang tidak ada. Yang kedua. Lagi gak tahu ya, satu doang tahu ya. Tadi Ustaz nyebutkan ada banyak.
Bersyukur. Bersyukur. Eh, lihat ke bawah, tidak ke atas. Orang yang lebih bawah. Kok mubeng-mubeng ning ngono terus toh? Tahunya itu tak. Yang pertama tadi apa yang pertama? Menguatkan Menguatkan identitas. identitas. Selanjutnya ada satu lagi. Yang paling terakhir. Menormalisasikan bilang tidak. Masya Allah. Normalisasi bilang tidak Jika tidak sesuai dengan syariat Islam. Masya Allah. Baik, yang terakhir itu identitas tadi. Yang terakhir. Membatasi pergaulan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Taqaddam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesai ya? Nah. Ya Muhammad, tadi kok tiba-tiba angkat tangan itu nekat atau gimana? Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Baik, sudah habis hadiahnya? Cukup Ustaz? Alhamdulillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi bekal yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita limpahan hidayah untuk selalu bisa istiqamah. Terutama menghadapi aneka arus kehidupan. Kalau orang tidak punya ketahanan yang kuat terhadap iman, bisa saja dia ikut dengan arus yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan kekuatan istiqamah bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.